Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara, mengabarkan Injil bagi sebagian orang dipahami sebagai karunia Tuhan. Karena itu, hanya orang-orang tertentulah yang bertanggung jawab atas pemberitaan Injil. Misalnya pendeta atau penginjil. Sementara sebagian orang lagi memahami, tugas mengabarkan Injil itu dipercayakan kepada setiap orang yang menjadi pengikut Kristus. Karena itu yang bertanggung jawab atas pemberitaan Injil adalah semua orang yang menjadi pengikut Kristus. Saat ini kita akan belajar dari 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur saat ini atas kebaikan-Mu, menjaga, memelihara kami sampai detik ini. Kami mau belajar dari firman-Mu saat ini ya Bapa. Tuntun kami dengan hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, demikian bunyinya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaan dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui khotbah kali ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud
mengabarkan Injil adalah upah. Yang kedua, mengapa Paulus membicarakan tentang pekabaran Injil dalam surat 1 Korintus. Yang ketiga, bagaimanakah pekabaran Injil menurut surat 1 Korintus 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Yang keempat, apa pesan dan makna firman Tuhan ini bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita kali ini, mengabarkan Injil adalah upahku. Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan naik ke surga demi keselamatan kita. Kabar baik inilah yang harus kita sebarkan. Mengabarkan Injil berarti mengabarkan kabar baik ini kepada semua orang, bahwa Yesus telah mati, bangkit, dan naik ke surga demi untuk keselamatan kita. Inilah yang harus kita sebarkan, inilah yang harus kita wartakan ke seluruh dunia. Orang-orang diajak untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian mereka melibatkan diri dalam pelayanan gerejawi. Jadi memberitakan Injil berarti menyebarluaskan berita tentang Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke surga ini. Yang kemudian menjadi perenungan bagi kita sekarang adalah, mengapa Paulus menyebutkan dalam surat 1 Korintus 9 ini, bahwa mengabarkan Injil itu adalah upahku. Mengapa Paulus bicara seperti itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi sehingga Paulus tiba pada pernyataan bahwa memberitakan Injil adalah upahku, mengabarkan Injil adalah upahku? Dari kamus bahasa kita, upah adalah balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi upah adalah hasil sebagai akibat dari suatu perbuatan. Itu upah. Pengertian upah menurut kamus bahasa kita seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan Paulus? Jika Paulus menempatkan memberitakan Injil sebagai upah, upah dari apa? Atau hasil dari perbuatan apa sehingga Paulus menyebut memberitakan Injil atau mengabarkan Injil itu adalah upah? Jika kita menengok ke belakang, Paulus seorang yang suka menganiaya orang Kristen. Paulus suka mengejar-ngejar orang Kristen. Paulus adalah orang yang suka menghambat perjalanan Injil ke seluruh dunia. Nah, sebelum dijumpai oleh Yesus dan membutakan matanya, lalu Paulus bertobat. Paulus sedang dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya orang Kristen. Setelah Paulus bertobat, Paulus menjadi pemberita Injil. Ia mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Paulus memandang hal ini adalah upah. Artinya, hasil sebagai akibat dari perbuatannya di masa lampau. Tuhan yang memberikan tanggung jawab itu menebus kejahatannya di masa lampau. Upah bukan lagi dalam bentuk uang, upah bukan dalam bentuk harta, upah dalam bentuk pekerjaan pelayanan, yaitu memberitakan Injil. Saudara sekalian, mengapa sampai Paulus membicarakan pekabaran Injil dalam surat 1 Korintus? Mari kita telusuri sejarahnya. Korintus adalah sebuah kota di Yunani, kota yang ramai. Di Korintus ini ada sebuah pelabuhan alam yang membuat kota ini banyak dikunjungi oleh turis-turis mancanegara. Penduduk di kota Korintus, orang-orangnya hidup makmur. Itu berarti pendapatan penduduk di kota ini sangat tinggi. Nah, dalam keseharian hidup, masyarakat Korintus ternyata terkenal angku. Angku dalam hal apa? Dalam hal intelektual.
Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pandai, suka memandang rendah orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak pandai. Itulah kehidupan masyarakat di kota Korintus. Mereka juga memiliki moralitas yang buruk, moralitas yang bejat. Mereka menyembah berhala. Dan yang terkenal di kota Korintus adalah Dewi Asyera, Dewi cinta. Nah, banyak orang terpikat dengan penyembahan ini, sebab di kuil Dewi Asyera inilah terjadi pelacuran massal. Nah, jadi perbuatan cabul dan hawa nafsu itu sangat menonjol di kota Korintus. Paulus datang ke kota ini. Paulus datang ke kota yang bejat ini. Paulus datang ke kota penyembah berhala ini. Bersama dengan Priscilla dan Aquila. Paulus mengabarkan Injil di kota Korintus. Nah, setelah itu, dia meninggalkan kota Korintus. Setelah dia hidup di sana, mengabarkan Injil di sana selama 18 bulan. Dia tinggalkan kota Korintus, lalu dia pergi ke Efesus. Nah, di Efesus inilah dia mendengar berita tentang keadaan jemaat yang dia bangun di kota Korintus. Nah, dari Efesus inilah dia menulis surat 1 Korintus ini yang ditulis tahun 54 Masehi. Di sini Paulus menjelaskan mengapa dirinya disebut rasul dan mengapa dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Hal ini akan menjadi jelas jika kita membaca 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Jika kita cermati 1 Korintus 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, kita dapat membagi bagian Alkitab ini ke dalam 3 pokok pikiran. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Perhatikan baik-baik ayat demi ayat dalam bagian Alkitab ini. Di sini Paulus menjelaskan bahwa dirinya adalah rasul dan dia juga menjelaskan mengapa sampai dia disebut rasul. Kata rasul di sini merupakan padanan kata dalam bahasa Yunani apostolos. Nah, kata apostolos ini terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama kata apo. Apo itu artinya dari, dan kata stelo. Stelo artinya aku kirim. Karena itu rasul pada awalnya diartikan utusan. Yang kemudian berkembang menjadi perutusan atau delegasi. Nah, ada 2 hal yang menjadi dasar Paulus menyebut dirinya rasul. Yang pertama, Paulus mengemukakan bahwa dia telah melihat Tuhan Yesus. Dia telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesuslah yang mengutus dia memberitakan Injil. Yang kedua, Paulus menyampaikan legitimasinya sebagai seorang rasul dengan menunjuk tindakannya, perbuatannya mendirikan jemaat di kota Korintus. Rasul itu bagi Paulus memberitakan Injil dan mendirikan jemaat. Itu tuh rasul. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus di sini menjelaskan tentang dirinya sebagai rasul? Mengapa Paulus di sini meyakinkan jemaat di kota Korintus bahwa dirinya adalah seorang rasul? Ternyata setelah Paulus meninggalkan kota Korintus, setelah Paulus meninggalkan jemaat di kota Korintus, muncullah pengajar-pengajar yang baru di jemaat kota Korintus. Pengajar-pengajar yang baru ini merasa iri hati dengan keberhasilan Paulus. Pengajar-pengajar yang baru ini kemudian mencari cara untuk menjatuhkan Paulus. Dan mereka menemukan salah satu cara untuk menjatuhkan Paulus adalah menyampaikan kepada jemaat bahwa sesungguhnya Paulus itu bukanlah rasul. Mengapa? Karena Paulus itu bukanlah murid Tuhan Yesus. Paulus tidak pernah belajar dari Yesus. Paulus adalah murid dari seorang yang bernama Gamaliel. Dia murid langsung dari Gamaliel. Jadi Paulus itu tidak belajar dari Yesus. Dan karena itu pengajar-pengajar ini mengatakan tidak bisa kita mengatakan Paulus itu rasul. Dan karena adanya rongrongan yang seperti ini,
Jemaat menjadi resah dan untuk menjaga, untuk membela otoritas dirinya sebagai rasul. Paulus menjelaskan kepada jemaat tentang kerasulannya dalam 1 Korintus 9 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Andai kata tidak ada pengajar-pengajar yang mencoba menjatuhkan Paulus dalam hal kerasulannya, Paulus tidak akan bicara tentang hal ini. Pokok pikiran yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Di sini Paulus berbicara tentang hak seorang rasul. Mengapa dia berbicara tentang hak seorang rasul? Sebab ternyata pengajar-pengajar di jemaat Korintus pada waktu itu mulai mempersoalkan tentang kehidupan Paulus. Mereka menuding Paulus mencari makan di jemaat. Mereka menuding Paulus mencari keuntungan di jemaat. Mereka menganggap pelayanan Paulus itu dilatar belakangi oleh sebuah motivasi mendapatkan keuntungan di jemaat. Atas adanya tudingan-tudingan yang negatif seperti ini, Paulus kemudian bicara tentang hak seorang rasul, hak seorang pelayan Tuhan, hak seorang pekabar Injil. Nah, apa saja itu? Mari kita lihat bacaan kita saat ini. Paulus di sini menyebutkan seorang rasul mempunyai hak untuk makan minum di jemaat, membawa pasangan hidupnya dalam pekabaran Injil seperti yang dilakukan oleh Kefas, dibiayai oleh jemaat, berhak hidup dari jemaat. Yang digambarkan Paulus di sini ibarat orang menanam jagung. Orang yang menanam itu dia pantas untuk memakan buahnya, dia berhak untuk memakan buahnya. Atau dari dunia peternakan, Paulus menunjukkan kepada kita di sini yang menggembalakan kambing domba, dia berhak minum susu domba. Dan tidak berhenti sampai di sini. Paulus juga menggunakan otoritas hukum Taurat. Dia mengutip kitab Ulangan pasal 9 ayat 9, "Janganlah engkau memerangus mulut lembu yang sedang mengirik." Mengirik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh lembu. Ada berkas gandum dimasukkan di sebuah ruangan, kemudian lembu dimasukkan di situ, dan kaki lembu ini dia menginjak-injak bulir gandum, sehingga biji gandum di dalam bulirnya itu terlepas. Jadi lembu yang sedang mengirik, lembu yang sedang bekerja, janganlah kau berangus mulutnya. Memberangus mulut artinya menutup mulutnya dengan selongsong. Selongsong itu ada yang terbuat dari rotan, ada yang terbuat dari kulit. Jadi kalau lembu sedang mengirik, sedang mengirik, artinya sedang bekerja untuk mengeluarkan biji gandum dari bulirnya, maka jangan sekali-kali orang memberangus mulutnya, menutup mulutnya dengan selongsong. Apa artinya itu? Di sini sesungguhnya Paulus mengatakan, kalau ada orang yang bekerja memberitakan Injil, maka janganlah kita menghambat atau mempersulit orang ini untuk mendapatkan makanan dan minuman dari jemaat yang dia layani. Itu adalah hak dari pekabar Injil untuk diberi makan, untuk diberi minum oleh jemaat yang dia layani. Itulah sesungguhnya makna dari janganlah kamu memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Secara tidak langsung, Paulus mau mengatakan orang yang bekerja memberitakan Injil, dia harus hidup dari pekerjaannya itu. Jemaat yang dia layani harus menghidupi pekabar Injil tersebut. Nah, otoritas ini diambil oleh Paulus dari hukum Taurat, Ulangan pasal 9 ayat yang ke-9. Nah, sekalipun demikian, dalam ayat 12 dan ayat 15, dua kali Paulus mengatakan, sekalipun dia punya hak untuk mendapatkan itu, Paulus tidak menggunakannya. Paulus tidak meminta-minta makan ataupun minum dari jemaat. Paulus tidak meminta jemaat untuk membiayai dirinya, tidak. Tetapi yang dilakukan oleh Paulus adalah dia menghidupi pelayanannya itu dengan jerih lelahnya sendiri dalam pekerjaan sebagai tukang tenda. Jadi Paulus di satu sisi dia bekerja sebagai tukang tenda, tapi di sisi lain dia bekerja sebagai pekabar Injil. Nah, hasil pendapatan
dari pekerjaannya sebagai tukang tenda, itu dia gunakan untuk membiayai tugas pekabaran Injil tersebut. Saudara, mungkin kita bertanya, mengapa Paulus seperti itu? Bukankah seorang pelayan Tuhan, seorang utusan Tuhan, seorang rasul, punya hak untuk mendapatkan makanan dan minuman dari jemaat? Punya hak untuk dibiayai oleh jemaat yang dia layani. Lalu mengapa Paulus tidak menggunakan haknya itu? Sebaliknya Paulus bekerja sebagai tukang tenda dan hasil dari pekerjaan itu dia gunakan untuk memberitakan Injil. Mengapa Paulus melakukan itu? Jika kita menengok ke belakang kehidupan Paulus, ternyata Paulus adalah orang yang menghambat pemberitaan Injil. Orang yang menganiaya orang Kristen, apalagi para pemberita Injil. Itu pekerjaan Paulus sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Paulus mau menebus kejahatannya ini. Paulus mau menebus kelakuannya yang dulu jahat terhadap orang Kristen. Nah, penebusannya ini itu yang dia sebut upah. Jadi dia memberitakan Injil itu sesungguhnya adalah upah dari apa yang dia kerjakan dulu, yaitu menghambat pemberitaan Injil. Yang ketiga, mari kita lihat ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Di sini Paulus menjelaskan bahwa memberitakan Injil adalah keharusan baginya. Bahkan dia mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, ini kalimat yang luar biasa. Paulus sampai mengutuk dirinya jika dirinya tidak memberitakan Injil. Jadi di mata Paulus, memberitakan Injil itu adalah sesuatu yang utama dan yang sangat berharga di dalam hidupnya. Mengapa Paulus memiliki keyakinan yang sedemikian ini? Perhatikan ayat 17. Dari ayat ini jelas memberitakan Injil bukanlah kemauan Paulus, tetapi tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadanya. Penugasan itu tentu berasal dari Yesus Kristus yang menjumpainya. Itulah upah bagi Paulus, memberitakan Injil dan tidak mempergunakan hak sebagai pemberita Injil. Itulah yang Paulus sebut sebagai upah. Memberitakan Injil, tidak menggunakan hak sebagai pemberita Injil. Nah, Paulus sadar bahwa dirinya telah melukai banyak orang sebelum dirinya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perbuatannya itu tentu saja harus dia tebus. Nah, itulah yang Paulus sebut upah baginya. Memberitakan Injil tanpa menerima hak sebagai pemberita Injil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang apa pesan dan makna firman Tuhan ini bagi kita? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, sebagai sesama pelayan Tuhan, kita harus saling menopang satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling merendahkan satu sama lain. Jangan berlaku seperti pelayan-pelayan yang ada di jemaat di kota Korintus. Para pelayan di sana menjatuhkan Paulus dengan mempersoalkan legitimasi kerasulan Paulus. Kita yang hidup di zaman modern ini, acap kali dibuat sedih, acap kali dibuat prihatin. Apalagi kalau kita nonton YouTube, kita menemukan ada sesama pelayan Tuhan yang saling menyerang satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain, saling menghakimi satu sama lain, saling merendahkan satu sama lain. Ini perbuatan apa? Mengapa sebagai pelayan Tuhan kita harus bertindak seperti itu? Sesama pelayan Tuhan itu harus saling menopang, saling mendoakan agar pekabaran Injil ini menyebar ke seluruh dunia dan kehidupan pelayan Tuhan menjadi contoh sekaligus corong yang keras bagi orang-orang yang menyaksikan kehidupan mereka. Yang kedua, kita harus paham apa yang menjadi hak jemaat dan apa yang menjadi hak pemberita Injil. Nah, hak jemaat adalah mendapatkan siraman kebenaran firman Tuhan. Itu hak mereka.
Hak jemaat adalah mendapatkan berita tentang Injil Yesus Kristus dari para pekabar Injil. Itu hak jemaat. Sementara hak dari para pekabar Injil adalah mendapatkan biaya dari jemaat, mendapatkan makan minum dari jemaat, mendapatkan fasilitas dari jemaat untuk menopang pelayanan mereka dalam memberitakan Injil. Jadi ini harus jelas bagi kita. Seorang pekabar Injil harus mendapat topangan dari jemaat. Jika kita melihat pembacaan kita saat ini, di sini Paulus mengatakan bahwa orang yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Orang yang melayani mezbah mendapat bahagian dari mezbah itu. Kemudian orang yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Itu disampaikan oleh Paulus dengan jelas di sini dalam ayat 13 dan ayat yang ke-14. Jadi jika engkau menopang pelayanan seorang pekabar Injil dengan memberikan makanan dan minuman baginya, dengan menyediakan fasilitas baginya, dengan memberikan uang baginya, memberikan harta baginya untuk menopang tugasnya sebagai seorang pekabar Injil, itu adalah sesuatu yang alkitabiah. Seorang pekabar Injil dalam kitab suci yang kita baca saat ini harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jemaat punya tanggung jawab untuk menopang pelayanan seorang pekabar Injil. Yang ketiga, jadikanlah pekabaran Injil itu sebagai sesuatu yang utama dan berharga dalam hidupmu. Dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, jadikanlah pekabaran Injil itu sebagai yang utama dan yang pertama di dalam kehidupan kita. Bagaimana maksudnya ini? Apakah untuk mengabarkan Injil seseorang harus menjadi penginjil, atau harus menjadi seorang pendeta, atau harus menjadi seorang imam? Tidak, saudara sekalian. Mengabarkan Injil tidak hanya lewat kata-kata seperti ini. Mengabarkan Injil bisa Anda lakukan melalui kehidupanmu. Jika engkau adalah seorang pegawai negeri sipil, dan engkau menjalani kehidupan sebagai seorang pegawai negeri sipil yang taat pada aturan dan bertanggung jawab pada pekerjaanmu, engkau sedang memberitakan Injil. Artinya kehidupanmu menjadi contoh bagi banyak orang. Dan pada akhirnya orang lain mencari tahu engkau sesungguhnya memiliki keyakinan apa sampai menjalani kehidupan yang sedemikian itu. Dari sinilah kita dapat bersaksi tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit demi keselamatan kita. Sehingga kehidupan kita dimanapun kita berada, kita persembahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadikanlah pemberitaan Injil itu sebagai yang utama dan pertama di dalam hidupmu. Memberitakan Injil adalah upahku. Itu perkataan dari Paulus. Ini menjadi otokritik bagi setiap pemberita Injil yang hidup di zaman modern ini. Sebab ada orang mengabarkan Injil dengan motivasi yang salah. Dia mengabarkan Injil, menjadikan pekabaran Injil ini sebagai sebuah pekerjaan agar dia mendapatkan jasa kadim, mendapatkan tunjangan finansial dan pelbagai harta lainnya. Motivasi yang seperti ini salah. Yang seharusnya menjadi pikiran kita adalah berkonsentrasi, melakukan tugas pekabaran Injil. Soal hak pekabaran Injil itu bukan menjadi pikiran kita. Itu adalah pikiran jemaat. Karena itu gembalakanlah jemaat untuk sadar sesadar-sadarnya apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal menopang kerja pelayanan pekabaran Injil di mana saja. Apa yang menjadi hak dari setiap pekabar Injil, dari setiap rasul, dari setiap utusan Tuhan, dari setiap pelayan Tuhan, itu harus diatur dan dipikirkan oleh jemaat yang dilayani oleh para pelayan Tuhan tersebut.